Hai guys, berjumpa lagi di Dance Review. Kemarin gak sengaja nih Mimin nonton trailer film A Quiet Place Part 2 yang gagal tayang di bulan Maret 2020 lalu karena koronce. Dan berita terupdate-nya, ini film akan tayang di bulan April 2021. Mudah-mudahan nggak gagal lagi ya, karena kamu pasti penasaran kan dengan perjuangan Emily Blunt menyelamatkan anak-anaknya dari buruan alien jahat. Video ini saya akan menjelaskan lebih dulu karakter dari keluarga Abbott ini. Tapi sebelum itu, Mimin kasih tahu ya, sepanjang film ini berlangsung, kita baru tahu keluarga itu bernama Abbott hanya di dua tempat, yakni petunjuk di mailbox dan di kredit akhir filmnya. Maklum, ini film irit banget ya lo guys. Film ini dibuka dengan pemandangan sebuah kota yang sudah kosong molongpong ditinggalkan penduduknya guys. Film ini berfokus pada sebuah keluarga yang bernama keluarga Abbott. Sepanjang film ini berlangsung, kita tidak melihat keluarga lain yang selamat, dan film ini tidak menceritakan kejadian sebelumnya yang menyebabkan penduduknya pada kabur atau malah hilang alias mati. Regan Abbott diperankan oleh Millicent Simon. Dia berumur 17 tahun, digambarkan sosok anak yang menyukai seni dan mesin, dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan selalu mendahulukan orang lain sebelum dirinya. Ini terlihat ketika dia memberikan mainan pesawat ulang-alik kepada adiknya, Beau, yang baru saja dilarang sama ayahnya. Dia anak ekstrovert yang cerdas dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Diceritakan nih di film ini, Regan Abbott adalah anak yang tuli guys, atau tunarungu. Dan memang pemeran Regan yakni Millicent adalah asli anak tunarungu. Jadi anak tunarungu pun guys bisa menjadi artis keren dan bermain dengan para artis papan atas seperti Millicent ini. Dia berkomunikasi dengan bahasa isyarat, makanya nggak heran jika keluarga Abbott semua bisa bahasa isyarat yang mana sangat diperlukan khususnya dalam situasi saat itu, di mana suara adalah musuh besar dan mematikan. Kecerdasan dan keberanian Regan banyak dibuktikan dengan aksinya membantu sang adik dan ibunya lolos dari bahaya alien yang jahat. Anak kedua keluarga Abbott ini adalah Marcus Abbott. Dia sangat dekat dengan kakaknya yaitu Regan. Berbeda nih dengan sang kakak, Marcus ini anaknya introvert guys. Dia tipe anak yang takut mengambil risiko. Terlihat di awal scene dia terlihat duduk dan ketakutan sampai-sampai sang ibu harus memberinya sebuah obat penenang. Saking takutnya, Marcus terlihat paranoid dan trauma jika ada suara berisik dan ketika sang monster jahat muncul. Namun di sisi lain, Marcus ini anak yang baik dan perasa guys. Sehingga dia berusaha untuk mengakurkan antara ayah dan Regan untuk bisa harmonis kembali. Sedangkan anak yang terakhir alias si bungsu bernama Beau masih berusia 4 tahun guys. Sehingga dia masih polos dan terlihat jenuh dengan kondisi sekitarnya. Secara anak seusia Beau pasti tidak menyukai keheningan. Sampai-sampai si Beau berangan-angan ingin pergi naik roket dan pergi meninggalkan bumi yang hening itu guys. Beau menemukan mainan pesawat roket dan sangat ingin memainkannya. Tapi sang ayah melarangnya karena sangat berisiko menimbulkan suara bising. Sayangnya, hal ini menjadi petaka ketika Regan secara diam-diam memberikan mainan pesawat roket kepada Beau, yang membuat Beau akhirnya tewas diterkam alien. Ketika ia dengan sengaja menyalakan mainan itu, Regan pun menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu, dan menjadikan dia tidak harmonis dengan ayahnya karena merasa sangat-sangat bersalah. Lanjut ke sang ayah yang bernama Lee Abbott, diperankan oleh John Krasinski. Aduh, susah ya bacanya. Sekaligus sebagai sutradara dari film ini guys, Lee adalah seorang pria yang cerdas, banyak akal, dan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Lee ini adalah seorang yang introvert, persis dengan anaknya yang kedua, yakni Marcus. Namun, dia semakin pendiam setelah kehilangan Beau yang berumur 4 tahun itu. Lee sama sekali tidak menyalahkan Regan guys atas musibah naas itu terjadi. Dia mengalihkan kesedihannya dengan menyibukkan diri mempersiapkan strategi hari kelahiran anaknya yang sedang dalam kandungan. Lee dulunya mungkin seorang petani dan bekerja di dunia mesin. Dia bisa merakit sebuah alat bantu dengar buat anaknya Regan yang tunarungu. Dia juga membuat sistem pencahayaan di sepanjang kebunnya yang berfungsi sebagai alarm visual yang bisa membantu Regan jika ada bahaya. Dan tentu saja guys, mereka membutuhkan alarm yang tanpa bunyi. Seperti kita lihat ketika warna lampu berubah menjadi merah, itu adalah pertanda bahaya. Evelyn Abbott yang diperankan oleh Emily Blunt adalah istri dari Lee Abbott. Yang tentu saja Emily Blunt dan John Krasinski adalah sepasang suami istri di dunia nyata. Evelyn Abbott memiliki 4 orang anak yakni Regan, Marcus, Beau, dan bayi yang belum ada namanya. Sedikit yang kita tahu tentang karakter ini, kemungkinan dia adalah seorang dokter atau seorang perawat. Terlihat ketika Marcus sakit, dia tahu jenis-jenis obat atau resep.
Dia tahu cara merawat kehamilan, dia tahu cara merawat luka. Karakter Evelyn mirip dengan Regan, yaitu extrovert. Dia sangat teratur, dia punya skill seperti mencuci dan menyiapkan masakan. Dia mendidik anak-anaknya di rumah dengan bahasa isyarat. Walaupun keadaan dunia sedang genting, belajar tetap jadi nomor satu, guys. Romantisme Evelyn dan suaminya menjadi hal yang sangat penting terutama setelah kehilangan balitanya Beau. Dia seolah pelipur lara dan meyakinkan suaminya bahwa hidup harus move on dan harus bahagia dengan kehadiran bayi yang sebentar lagi akan lahir. Adegan paling berkesan dari karakter Evelyn ini adalah ketika proses persalinan di dalam bathtub yang sangat menegangkan dan membuat Emily Blunt diganjar dengan beberapa penghargaan. Dan yang sangat menarik nih yaitu tokoh yang terakhir dan tentu saja adalah monster buruk rupa alias alien, guys. Sesuai dengan perkiraan kita, makhluk seram yang tidak memiliki mata ini adalah alien yang datang dari planet lain. Seperti yang kita lihat di tulisan kertas yang ada di workshopnya Lee, makhluk ini memiliki ciri-ciri buta, hanya bisa mendengar dan kuat. Alien ini bukan robot, tapi sangat kuat dan memiliki kulit anti peluru. Dia memiliki lengan yang berfungsi sebagai senjata tajam seperti pedang. Makhluk alien ini seperti binatang dari planet lain. Dia bukan alien yang cerdas yang memiliki teknologi seperti menembak atau mengendarai pesawat super canggih seperti halnya alien di film Independence Day. Sedikit yang kita tahu mengenai alien di film ini, karena tidak menceritakan asal muasal makhluk ini datang. Film ini dimulai dari 89 hari setelah makhluk laknat ini tiba, dan kemungkinan besar film part 2-nya kita bisa dapat info lebih banyak perihal makhluk alien ini. Namun berdasarkan backstory yang diceritakan oleh John Krasinski sendiri di Empire Podcast, bahwa makhluk ini di filmnya adalah benar-benar alien yang datang dari planet lain. Alien ini seperti predator atau parasit yang merugikan planet yang ada di dalamnya. Ki juga mengatakan bahwa alien ini mampu berevolusi dengan sangat cepat. Mereka hidup di planet yang tidak ada makhluk lain dan tidak memiliki cahaya, sehingga mereka tidak membutuhkan mata. Mereka memburu berdasarkan pendengaran. Krasinski menganalogikannya seperti melepaskan serigala di rumah daycare. Ini memiliki lapisan kulit sebagai alat pelindung diri sehingga mereka kebal terhadap cuaca ekstrim dan mereka mampu menembus atmosfer bumi dengan selamat ketika planet asal mereka meledak dan mereka terpental seperti sebuah meteorit. Tidak heran jika mereka tahan terhadap peluru, bom, atau senjata apapun di bumi ini, seperti yang bisa kita lihat di tulisan ini. Tapi mereka memiliki kelemahan dalam suara yang keluar dari sebuah alat dengar yang dipasang di telinga Regan. Kelemahan alien ini memang terbilang terlambat ya guys, dan tanpa sengaja dia takut dengan suara decitan yang keluar dari speaker. Hal ini terlihat ketika alien ini merasa kesakitan atau terganggu ketika mendekati Regan yang memakai alat bantu dengar di telinganya. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Evelyn guys. Dia menembakkan alien itu yang sedang kesakitan mendengar suara decitan dan mulut di kepalanya sedang terbuka lebar, dan saat yang tepat itulah mereka bisa dibinasakan dengan tembakan yang akurat dan boom, kepala alien itu pecah. Oke, sekian dulu guys penjelasan karakter-karakter yang ada di film A Quiet Place ini. Insya Allah video selanjutnya Mimin akan menceritakan mengenai plot and explain film A Quiet Place part 1 ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.